kelas abstrak berisi metode abstrak. Ya, kasih komen ya. Kelas abstrak berisi metode abstrak. Ya. Kemudian wajib dikembangkan dan tidak bisa diinstansiasi ya dengan new. Jadi tidak bisa di sini new pembayaran nggak bisa. Jadi kelas abstrak ini tidak bisa diinstansiasi. Harus turunan-turunan yang diinstansiasi ya. Wajib dikembangkan atau diturunkan ya, atau wajib beranak. Wajib beranak ya, beranak dan tidak bisa diinstansiasi dengan new karena masih abstrak. Nah, saya perkenalkan juga nih final. Kata kunci final itu apa? Kalau kata final, dia bisa jadi sebagai konstanta atau tidak bisa diubah-ubah. Makanya di sini error. Tidak boleh kelas abstrak diset sebagai final. Kenapa? Karena kelas abstrak harus dikembangkan. Kalau ada final, itu berarti kelas itu sudah nggak punya turunan lagi. Artinya mandul, gitu ya. Jadi kelas itu jangan diset sebagai final. Metode pun sama, ya. Metode pun tidak boleh diset sebagai final, ya. Kalau diset sebagai final, maka metode itu tidak bisa di-override, ya. Tidak bisa dikembangkan lagi. Hati-hati. Kalau final, itu fungsinya biasanya sebagai konstanta. Hanya bisa diisi sekali saja ketika inisialisasi atau ketika set yang pertama kali. Ya, jadi kalau final, ini hanya bisa diset sekali saja. Hati-hati ya. Setelah itu, tidak bisa lagi diubah-ubah. Sama ketika kita bilang, keputusan sudah final. Pancasila sudah final. Artinya apa? Tidak bisa diubah-ubah lagi. Tidak bisa dikembangkan lagi. Itu kalau diset sebagai final. Ya, saya kenalkan tuh final. Kalau abstrak ya nggak boleh final ya. Karena harus diturunkan ya konsekuensinya. Ya, nanti harus ada kelas turunannya. Misalnya kelas turunannya adalah di sini Anda bikin lagi satu kelas ya, new, bikin lagi kelas. Misalnya turunannya adalah pembayaran corporate ya, perusahaan. Beda ya. Pembayaran corporate itu beda gitu ya. Nah, pembayaran corporate untuk perusahaan misalnya ya dia harus menerapkan atau mengkonkretkan metode yang tadi di set abstrak. Makanya di sini dia harus extend apa? Extend pembayaran. Nah, konsekuensi kalau dia sudah mengextend pembayaran, dia wajib mengimplementasikan metode-metode yang diset sebagai abstrak. Ketika diklik di sini harus ini ya, harus nah di sini. Ya, ini harus apa nih tulisannya? Tak kelihatan. Harus mengimplementasikan metode yang punya pembayaran ya. Harus mengimplementasikan ini metode yang diset sebagai abstrak ya. Kalau diklik, nah di sini ada add unimplemented method. Maka dia harus mengkonkretkan metode yang dideklarasikan sebagai abstrak. Tinggal double klik aja, selesai. Override ya. Silakan di sini algoritmanya apa nih? Ya. Algoritmanya bebas. Ya, sesuai dengan aturan kalau perusahaan pembayaran tunai harus gimana nih? Gitu ya. Kalau untuk pembayaran non tunai untuk perusahaan gimana caranya ya? Nah, itu yang harus dipikirkan nanti selama Anda proses requirement ya. Requirement gathering, nanti lebih detailnya di APSI sih ya. Nanti kalau ada pembayaran tunai apa dulu nih? Harus ada mengisi dulu form apa gitu ya. Nah, ini kemudian harus ada pakai cek,
harus minimum pembeliannya seberapa gitu ya. Karena kalau perusahaan ya bayarnya pasti besar ya. Contoh Telyu kan membeli ATK nggak satu biji, dua biji ya. Telyu itu bisa beli ATK bisa puluhan juta. Bahkan mungkin ratusan juta ya untuk stok selama satu semester ya. Nggak mungkin belinya yang retailan atau belinya yang satuan. Berarti harus corporate pembayarannya. Nah, ini silakan algoritmanya apa. Nah, ini Anda bisa berkreativitas ya untuk cari. Begitu juga untuk personal ya. Kalau personal ya tinggal Anda tambah lagi di sini kelas untuk personal ya. Misalnya pembayaran perseorangan. Pembayaran perseorangan pun dia harus mengimplementasikan metode konkret punya pembayaran ya. Jadi di sini dia extends pembayaran. Ya. Konsekuensinya kalau dia mengextend pembayaran, dia wajib mengkonkretkan metode yang belum diimplementasikan ya di kelas abstraknya. Nah, dia silakan. Ini kalau perorangan gimana algoritmanya ya? Kalau untuk pembayaran non tunai gimana? Gitu ya. Mungkin kalau perorangan pembayaran tunainya bisa lewat dompet ya. Nanti terhubung dengan e-wallet ya. E-wallet itu bisa link aja, bisa OPPO ya, atau terhubung dengan aplikasi ya, terhubung dengan aplikasi e-wallet, bisa juga terhubung dengan dompet di web misalnya ya, di webnya, di web kalau Bukalapak kan ada dompet ya, atau bisa menggunakan transfer, nah, itu ya, transfer, atau bisa menggunakan PayPal, aduh banyak lagi ya, bisa menggunakan e-money, mekanismenya gimana? Algoritmanya kan beda-beda ya. Kalau untuk corporate nih, pembayaran tunainya bisa lewat misalnya RTGS ya, transfer via RTGS misalnya, transfer via clearing, ya clearing biasanya lebih gede ya, bisa mungkin ratusan juta ke atas ya, bisa transfer via misalnya RTGS ya, real time gross itu apa ya, RTGS gross system ya. Jadi kalau lebih dari itu, kalau kredit dia gimana nih? Apa pakai kartu kredit perusahaan atau gimana? Nah ini ya, ini yang harus di, atau misalnya di sini auto debit ya juga ya algoritmanya. Begitu juga pembayaran perseorangan juga bisa auto debit ya, sama diizinkan gitu ya. Nah ini bergantung, kalau auto debit kayaknya perorangan nggak bisa ya, harus minta izin dulu ya. Kalau perusahaan mungkin ada MOU dulu ya. Pembayaran non tunai gimana nih? Ini pakai kredit card. Nah, ini kredit card ya. Gimana mekanismenya ya? Dia harus input dulu kredit cardnya nomornya berapa, kemudian ada expire-nya berapa, kapan ya, dan seterusnya. Beda-beda ya. Jadi setiap corporate mungkin untuk bayar non tunai gimana, untuk bayar kredit juga gimana ya non tunai. Nah ini untuk perseorangan. Jadi tetap metodenya sama tapi isinya berbeda ya. Itulah konsep abstrak class ya. Kita belum tahu ininya konkretnya seperti apa. Oleh sebab itu deklarasikan dulu lah sebagai abstrak ya. Seperti tadi bidang datar, kita tidak tahu bidang datarnya dalam bentuk apa nanti ya. Jadi ketika tahapan awal Anda coding atau selama software development life cycle-nya Anda di awal-awal ya, di masa-masa bulan pertama lah, biasanya Anda banyak dulu mendeklarasikan kelas-kelas yang sifatnya abstrak gitu ya. Oke, itu ya yang namanya kelas abstrak. Nah, sekarang masuk ke materi terakhir di hari ini adalah interface. Ya. Ada materi terakhir di interface. Saya